Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Membakdu, alhamdulillah, ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa di subuh ini dalam kajian rutin. Insyaallah di kesempatan kali ini kita mulai membahas kajian sirah nabawiyah untuk perjalanan hidup Rasulullah SAW. Sebelum kita masuk membahas kehidupan beliau dari sejak beliau lahir sampai wafat, ya, bagaimana perjuangan beliau dan juga apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dan juga keteladanan, ya, dari hidup beliau itu. Kita terlebih dahulu membahas sedikit pengantar, ya, tentang ilmu sirah nabawiyah ini. Sebagaimana yang sudah saya tuliskan, ya, di tulisan saya di blog, itu bisa dicari, ya, judulnya Ilmu Sirah Nabawiyah. Yang pertama kita bahas sedikit tentang definisi, ya, definisi sirah nabawiyah. Kata sirah itu berasal dari saro yasiru sirotan, ya, yang maknanya adalah thariqah. Jamaknya adalah siar, ya, jamak dari sirah itu adalah siar. Ya, maknanya adalah thariqah, jalan. Sedangkan nabawiyah itu adalah nisbat kepada Nabi, ya, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ya, maka sirah nabawiyah, ya, berarti perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW. Nah, adapun secara istilah, ya, bisa kita definisikan sirah nabawiyah itu adalah al-ilmu alladzi yubhatsu fihi, ya, ilmu yang dibahas di dalamnya an ahwali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang keadaan-keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa marahili hayatihi, dan tahapan kehidupannya, fase-fase kehidupannya, wa da'watihi, dan juga dakwahnya. Itu makna definisi secara istilah dari sirah nabawiyah, ya. Lalu apa objek ilmu atau maudu, ya, yang dibahas dalam ilmu sirah nabawiyah, yaitu semua yang berkaitan dengan perjalanan hidup Rasulullah SAW dari lahir hingga wafat, ya. Dan juga sering disertakan tentang kehidupan keluarganya, para sahabatnya juga, ya, yang berkaitan erat dengan kehidupan beliau, serta nasab-nasab dan kakek-kakek beliau, ya, serta para nabi yang diutus sebelum beliau, karena kenabian beliau adalah penutup dari rangkaian kenabian sebelumnya. Ya, walaupun secara lebih umum itu masuk kepada kisah-kisah para nabi. Jadi kisah-kisah para nabi di akhir ditutup dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Tentu banyaknya karya-karya ulama memisahkan secara khusus, ya, tentang kisah Nabi Muhammad SAW ini, ya, karena memang sangat panjang sekali pembahasannya, karena banyak sekali kisah, ya, pelajaran-pelajaran dari setiap, ya, perjalanan hidup Rasulullah SAW, sehingga menjadi satu kekhususan, keistimewaan tersendiri, ya, pembahasan tentang Nabi Muhammad SAW ini, ya. Lalu kemudian buah, ya, samarah atau manfaat
Ya, jadi apa manfaat kita mempelajari Sirah Nabawiyah ini? Nah, sini sudah saya tuliskan ya beberapa manfaat. Yang pertama adalah bahwa Sirah Nabawiyah ini adalah akar dari pendidikan Islam ya, yang memberi sentuhan keteladanan pada jiwa manusia. Ya, jadi manusia itu butuh keteladanan, butuh model. Ya, dalam semua sistem, semua ajaran, semua ideologi, ya itu kan membutuhkan seperti apa contoh realnya. Ya, membutuhkan model keteladanannya seperti apa praktek ya dari ajaran tersebut. Nah, sedangkan Rasulullah SAW adalah teladan yang diakui oleh semua. Ya, bahkan orang kafir sekalipun, misalnya ada yang menulis tentang 100 tokoh ya di dunia itu, dia menuliskan ya nomor satunya adalah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, maka di dalam pendidikan Islam mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah akar ya, suatu dasar yang akan membentuk kepribadian di dalam diri manusia, di dalam diri seorang anak yang akan bertumbuh ya. Jadi sebelum anak-anak kita itu mengenal tokoh-tokoh yang lain ya, termasuk juga melalui tontonan-tontonan ya, bahkan tokoh-tokoh kartun sekalipun, sebelum mereka mengenal ya itu semua, harus lebih dahulu mereka diperkenalkan ya kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dia merupakan akar pendidikan. Sebagaimana dulu juga itu diajarkan ya kepada eh, para sahabat yang senior ya, apa namanya yang junior, yang senior kan mereka melihat langsung bagaimana kehidupan Rasulullah SAW ya dari sejak awal ya dakwah sampai kemudian banyak ya orang-orang yang masuk Islam sampai sempurna ya turunnya wahyu itu. Sedangkan sahabat-sahabat kecil ini yang junior mereka juga mendapatkan pengajaran seperti yang nanti akan kita tahu siapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan tentang sirah Nabi ini. Termasuk juga pada para tabiin ya, tabiin sampai ada yang berkata ya di antara mereka itu cicitnya Rasulullah SAW yang mengatakan kuna nu'allamu maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu suratan minal Quran. Kami ini diajari ya peperangan-peperangan Rasulullah SAW. Ya, itu artinya mengenal perjuangan ya jihad ya dari Rasulullah SAW dan juga umum apa namanya sirah secara keseluruhan ya. Itu seperti kami diajari satu surat dari Al-Quran. Ya, jadi ini adalah basic pengajaran sirah nabawiyah ini ya sejak awal, sejak dini ya kepada anak-anak itu adalah kita sejajarkan dengan pengajaran surat-surat Al-Quran. Ya, kita mengajarkan surat-surat pendek, ya, tapi juga kita iringi mereka dengan mengajarkan sirah, ya, perjalanan hidup Rasulullah SAW untuk tadi membangun keteladanan di dalam diri anak tersebut, ya, sehingga dengan mengenal itu, ya, maka tumbuh rasa cinta ketika mengenal kehebatan Rasulullah SAW, mengenal keistimewaan beliau, tentu di situ akan timbul rasa cinta. Ya, maka kata Rasulullah, ya tanamkan ya
kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW sejak kecil itu. Ya, sehingga ini yang pertama pentingnya kita mempelajari ya sirah nabawiyah, di mana dia sebagai akar pendidikan Islam yang memberi sentuhan keteladanan pada jiwa manusia. Ya. Dan di dalam pendidikan Islam sesungguhnya ini harus dipraktikkan dan dia pengajarannya secara talaki. Dan alangkah lebih bagusnya langsung oleh orang tuanya. Di rumah itu kita talakikan, kita sedikit-sedikit ya kita sampaikan Rasulullah itu begini begini begini. Ya, tahukah kamu gitu ya Rasulullah itu ya begini, diceritakan sedikit-sedikit kisah-kisah yang kita sampaikannya dalam rangka pengajaran kepada anak, menanamkan sikap ya. Gitu. Dan Rasulullah SAW dihadirkan sebagai contoh dari segala akhlak sikap yang baik itu kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, manfaat kita mempelajari sirah nabawiyah bahwa Rasulullah SAW itu adalah cermin perjuangan seorang muslim. Ya, tentang tujuan, ya, cara yang ditempuh. Ya, jadi hidup seorang muslim itu bagaimana tujuan dari hidup seorang muslim. Rasulullah SAW telah memberikan gambaran yang jelas bahwa seluruh hidupnya ya beliau tujukan semata-mata untuk Allah, ya berjuang di jalan Allah. Ya, lalu setelah tujuan itu bagaimana cara untuk menempuh tujuan itu? Rasulullah SAW sudah memberikan contoh yang jelas. Ya, menghayati ujian-ujian yang dihadapi ya, sehingga menjadi pelipur lara dan penguat kesabaran. Ya, ini sangat penting sekali kita mengenal sirah perjuangan Rasulullah SAW. Ya, agar menjadi penguat ketika kita menghadapi ujian-ujian ya yang kita hadapi dalam hidup ini ya termasuk ketika kita menjadikan hidup kita di jalan ibadah, di jalan dakwah kepada Allah, tentu rintangan-rintangan akan kita hadapi. Dan dengan kita mempelajari, mengetahui ya bagaimana ujian-ujian yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu tentu akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, sebagaimana dalam perkataan para ulama yang terkenal, ya misalnya Abdullah ibnu Mubarak ya berkata, qasasus salihina jundun min junudillahi yuthabbitu bihi quluba ibadi. Ya, kisah orang-orang soleh itu ya, dan yang paling tinggi tentu kesolehannya adalah Nabi, Rasulullah dan para sahabat. Ya, itu adalah di antara tentara Allah yang akan menguatkan hati hamba-hambanya. Ya. Jadi kita akan bercermin, berkaca kepada sirah Nabi dan para sahabat ini. Ketika kita menghadapi ujian, ternyata ujian yang kita hadapi itu belum seberapa dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau orang tidak tahu, tidak mengenal bagaimana perjuangan, ya dia tidak ada penghayatan, ya itu tidak ada inspirasi, tidak ada dorongan. Ya, jadi sebelum kita mengenal tokoh-tokoh lain, ya maka ini tokoh yang paling awal yang harus kita kenal, yang harus kita kenalkan kepada anak-anak kita. Karena ini adalah tokoh yang paling sempurna gitu. Kalau tokoh yang lain ya pasti ada kekurangan. Ya, dalam diri Rasulullah maka Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dengan penegasan yang sangat kuat ya dengan dua huruf taukid Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya laqad ya huruf la dan qad ya sungguh benar-benar sungguh fi Rasulillah di dalam diri Rasulullah uswatun hasanah suri tauladan yang baik ya liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ya wa dzakarallaha katsiran bagi orang yang mengharapkan Allah dan juga hari akhir ya dan juga dia banyak mengingat Allah. Ya, jadi benar-benar ada suri tauladan yang baik dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu.
Ya, nah itu yang kedua ya. Yang ketiga, manfaat dari mempelajari Sirah Nabawiyah ini adalah ya, memahami konteks diturunkannya Al-Quran. Ya, jadi ketika kita mempelajari Al-Quran tanpa kita mempelajari Sirah Nabi, ya itu belum tergambar secara jelas ya bagaimana konteks ketika Al-Quran diturunkan. Karena nanti akan berkaitan dengan juga asbabun nuzul ya, sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Nah, kalau kita mengetahui secara utuh kehidupan Rasulullah SAW dari awal sampai akhir, khususnya ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah, di situ kita akan mendapatkan gambaran jelas bagaimana ketika ayat Quran itu turun memberikan solusi ya pada permasalahan yang sedang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena Al-Quran ini turun memberikan solusi bagi setiap permasalahan manusia. Dan contoh solusi itu diterapkan ya adalah ada pada sirah Rasulullah SAW itu. Ya. Sehingga kita akan mengetahui secara jelas bagaimana Al-Quran itu diamalkan, diterapkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Misalnya ketika Allah menurunkan surat Al-Kahfi, ya. Nah, bagaimana pengamalannya? Kita akan tahu kalau kita baca sirah setelah turun surat Al-Kahfi, di situ ada petunjuk, ada kisah Ashabul Kahfi ya, yang mereka mendapatkan fitnah, ujian besar, lalu mereka mendatangi suatu gua ya, artinya untuk menyelamatkan iman mereka ke sana sampai ditidurkan oleh Allah di sana. Nah itu dalam pengamalannya setelah turun itu Rasulullah SAW mengamalkannya dengan kemudian menyuruh bagian para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah, ya, gitu. Sama-sama dengan tujuan untuk menyelamatkan iman dari fitnah yang besar yang ditimpakan oleh orang-orang kafir Mekah ya ketika di Mekah itu. Ya, itu adalah bentuk pengamalan. Kalau kita mempelajari sirah ini jadi tahu, oh ini ayat ini pengamalannya begini, contoh pengamalannya begini. Bahkan para ulama ya, khususnya para ulama ahli ilmu-ilmu Al-Quran, mereka mengatakan bahwa sababun nuzul itu sangat kuat memberikan pemahaman terhadap maksud-maksud dari ayat. Ya, dari ayat Al-Quran. Ya, begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, manfaat dari kita mempelajari Sirah Nabawiyah ini adalah masih mirip dengan yang ketiga tadi, menguatkan ya seluruh kehidupan beliau adalah pengamalan dan penjabaran isi Al-Quran. Ya, jadi sunnah ya yang beliau lakukan, ya, baik itu perkataan, perbuatan, persetujuan, ya, termasuk sirah perjalanan hidup secara umum itu adalah merupakan pengamalan dari Al-Quran. Ya, maka akan sangat salah ketika orang hanya belajar ayat Quran, lalu dia pahami sendiri, hanya cukup dengan terjemah, lalu ditafsirkan sendiri. Ya, itu sangat berbahaya. Dan ini di antara sebab munculnya aliran-aliran yang menyimpang, kesesatan-kesesatan. Dia pelajari ayat Quran di antaranya dengan tidak memahami sirah Rasulullah SAW. Ya, itu misalnya baca ayat di Quran ya, idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab gitu ya. Apabila kalian bertemu dengan orang kafir maka penggal lehernya. Nah ini kalau orang hanya membaca hanya ayat itu saja itu bahaya. Ya kan? Setiap bertemu orang kafir dipenggal lehernya. Dia tidak mengetahui ya bagaimana konteks ayat itu, maksud dari ayat itu juga rangkaian dengan ayat-ayat yang lainnya. Jadi tidak bisa memahami satu ayat Al-Quran itu secara parsial, harus memahami secara utuh kaitannya dengan ayat sebelumnya, dengan ayat sesudahnya. Ini sedang berbicara dalam konteks apa. Lalu gambaran lebih jelasnya adalah
eh, latar yang kita ketahui dari sirah Rasulullah SAW. Itu berbicara dalam konteks ketika berperang. Lalu dalam hal berperang pun bagaimana sih pengamalan Rasulullah SAW? Ya, itu kita akan tahu gambaran yang jelas bagaimana pengamalannya. Perang dalam Islam bukan membumi hanguskan. Ya, tidak. Ya, kan orang-orang yang tidak terlibat dengan perang ya itu dibiarkan ya, tidak dibunuh ya, perempuan, anak-anak, fasilitas umum. Ya, itu bisa kita lihat nanti gambaran bagaimana tingginya adab Islam di dalam berperang dalam peristiwa Fatu Makkah. Ketika umat Islam sudah mempunyai satu kekuatan ya, yang mengalahkan orang kafir, maka para ulama sirah memberikan judul pada peristiwa Fatu Makkah itu al-afu indal maqdaroh, ya, memaafkan ketika sudah memiliki kekuasaan. Ya, itu akan kita lihat dengan jelas bagaimana pengamalan di dalam jihad dalam Islam itu, dalam peperangan. Ya. Jadi jelas gambaran contohnya itu sangat jelas dari sirah nabawiyah, sehingga nanti para sahabat berikutnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dari Fathu Makkah ini kemudian muncul fathu-fathu yang lain, futuhat ya, futuhat yang lain mengikuti model Fathu Makkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, kemudian yang terakhir secara lebih umum lagi ya, dengan mempelajari sirah nabawiyah ini adalah model yang sempurna bagi penerapan seluruh sistem Islam. Ya, kalau kita ingin bicara penerapan syariat Islam ya maka wajib kita mempelajari sirah nabawiyah agar tahu bagaimana model yang sempurna penerapan seluruh sistem Islam itu, karena Rasulullah SAW telah menerapkan seluruh sistem Islam itu dalam kehidupan. Ya, bagaimana sistem keluarga yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, sistem hukum-hukumnya ya, dan juga sistem ekonomi, sistem politik, ya, bagaimana ya jihad, ya, hubungan antara negara dengan negara-negara yang lain dan sebagainya, seluruh sistem sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga itu tentu menjadi panduan ya untuk mengamalkan Islam yang sholihun likuli zamanin wa makanin. Ya, walaupun dalam penerapannya tentu selain kita mengetahui gambaran kehidupan Rasulullah SAW, juga sangat diperlukan ilmu fikih untuk menerapkan pada realita yang ada. Ya. Kemudian itu adalah manfaat ya yang kita bisa dapatkan dari mempelajari sirah nabawiyah. Ya, lalu yang berikutnya nisbah, ya ini masih sedikit pengantar tentang sirah nabawiyah ini. Nisbat dengan ilmu-ilmu yang lain ya disebut dengan al-umum wal khusus wajhi. Umum khusus dari segi tertentu. Ya, artinya di dalam sirah nabawiyah itu juga akan kita dapati ya sedikit pembahasan dari ilmu-ilmu syariat yang lain ya, ada ilmu tafsir, hadis, ya ilmu sejarah secara umum, dan juga para perawi hadis dan sebagainya. Ya, dan juga di dalam ilmu-ilmu lain, dalam tafsir di situ ada sirah ya, di dalam hadis juga terdapat sirah. Jadi memang kaitan dengan yang lain itu bisa jadi sirah nabawiyah itu lebih umum daripada yang lain. Tapi juga ilmu lain bisa jadi lebih umum daripada sirah nabawiyah. Itu jadi ada segi-segi umum dan khususnya. Ya, nisbat dengan ilmu-ilmu yang lain, khususnya ilmu-ilmu syariat. Keutamaan mempelajarinya ya tentu ya dengan mengetahui tadi buah manfaat, kita akan tahu bagaimana keutamaan yang luar biasa dalam ilmu ini. Ya, sehingga tadi sebagaimana saya katakan,
Ya, dia adalah ilmu yang harus diajarkan sejak dini kepada anak-anak, ditalakikan bahkan oleh orang tuanya sendiri. Dikenalkan sedikit-sedikit kisah Rasulullah SAW ini untuk menumbuhkan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Lalu wadi ya peletak awal ilmu sirah nabawiyah ini siapa? Ya emang tidak bisa ditentukan siapa peletak awalnya. Tapi kita bisa menyebutkan yang menyusun karya pertama kali dalam sirah nabawiyah ya secara lebih awal. Nah, kita akan dapati ya dari riwayat-riwayat bahwa orang yang menyusun karya pertama kali dalam ilmu sirah nabawiyah ya dengan cara menuliskan dan mengumpulkan kisah-kisah dan berita-beritanya adalah Urwah bin Zubair bin Awam ya radhiyallahu anhu. Ya ayahnya adalah Hawari, pengikut setia Rasulullah SAW, itu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ibunya Asma ya binti Abi Bakar. Bibinya adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi SAW. Apa bibi ayahnya ya maaf. Dan bibinya adalah Aisyah, istri Nabi SAW. Ia merupakan kalangan senior tabi'in, dikenal sebagai salah satu ahli fikih yang 7. Urwah lahir di awal-awal kekhalifahan Utsman bin Affan. Ya, ia memfokuskan diri pada ilmu. Ya, ini luar biasa. Urwah bin Zubair itu nanti banyak meriwayatkan hadis dari Aisyah, dari bibinya. Ya, karena sebagaimana cita-cita yang diinginkan ya. Jadi pernah ada 4 orang anak muda yang bercita-cita di depan Ka'bah. Ya, yaitu Urwah bin Zubair. Nah, ini 3 orang itu adalah saudara. Semuanya anaknya Zubair, tiga-tiganya. Anaknya Zubair bin Awan, Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, dan Mus'ab bin Zubair. Ini saudara, 3 bersaudara, anak-anaknya Zubair bin Awam. Dan satu lagi Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, tamannau. Ya, berangan-angan lah, artinya bercita-citalah kalian, apa yang kalian inginkan. Nah ini sebagai apa ya satu motivasi yang sangat besar. Jadi antaranya dalam sirah ini kita akan mendapati motivasi yang luar biasa yang mengalahkan seluruh motivasi yang ada. Ya, kata Abdullah bin Zubair ini yang paling besar. Saya menginginkan kekhalifahan. Ya, saya ingin menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Ya, lalu kata Mus'ab bin Zubair, saya ingin menjadi pemimpin Irak dan juga menikahi 2 orang perempuan. Dan disebutkan namanya siapa? Sudah direncanakan diniatkan. Ya, dan lalu Urwah bin Zubair mengatakan saya ingin menjadi sumber diambilnya ilmu, menjadi ulama. Ya. Nah, lalu yang terakhir Abdullah bin Umar, adapun saya hanya menginginkan ampunan dari Allah. Nah, Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lam An-Nubala beliau mengisahkan kisah ini dan mengatakan berdasarkan sejarah setelah itu masing-masing dari keempat orang ini mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Ini menunjukkan pentingnya kita bercita-cita. Abdullah bin Zubair menjadi khalifah pada akhirnya sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Lalu kemudian Mus'ab bin Zubair atas pengangkatan dari Abdullah bin Zubair, dia diangkat menjadi gubernur Irak ya dan juga menikahi 2 orang perempuan persis seperti yang dia inginkan. Dan Urwah bin Zubair, nah, dia banyak bermulazamah ya, dengan Aisyah radhiyallahu anha sehingga ketika kita membaca hadis banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari Aisyah itu diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair. Karena memang bibinya Aisyah itu. Karena Aisyah adik dari ibunya Asma ya binti Abi Bakar. Menjadi ulama ya Urwah bin Zubair. Nah, sedangkan Abdullah bin Umar kata
Imam Az-Zahabi kemungkinan besar ya dia mendapatkan apa yang dia inginkan, itu ampunan Allah, karena memang tidak bisa terlihat ya. Begitu. Jadi Urwah bin Zubair ini adalah orang yang pertama kali banyak menghimpun sirah-sirah Rasulullah SAW. Ya, Urwah bin Zubair ini itu bisa kita dapati dari riwayat-riwayat hadis yang menceritakan tentang sirah Nabi. Itu banyak ya diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair bin Awam. Nama ilmu ini sirah nabawiyah ya, bisa juga dinamakan dengan ilmu syiar ya, pengambilan ilmunya atau istimdad dari Al-Qur'an, Sunnah ya, kisah-kisah terdahulu ya diceritakan yang secara lisan ya. Karena memang sangat mementingkan mereka itu salafus saleh itu terhadap pengajaran sirah-sirah Nabi ini. Hukum syar'i dalam kadar paling minimal kita bisa mengenal Rasulullah itu hukumnya fardu ain. Ya, untuk mengenal ya kadar minimal ya kita mengenal beliau yaitu fardu ain. Selebihnya secara rincian dan sebagainya yaitu masuk kepada fardu kifayah. Ya, pembahasannya atau masailnya ya kalau di dalam buku ya yang saya susun, yang saya tulis itu ringkasan ya Sirah Nabawiyah, dan juga saya mengutip ya dari kitab-kitab lain ya Sirah Nabawiyah ini itu paling tidak dibagi kepada 3 bagian ya. Yang pertama adalah sebelum menjadi rasul. Sebelum menjadi rasul ya di sini saya sebutkan bagaimana kondisi masyarakat jahiliyah sebelum Islam secara umum ya. Lalu kemudian nasab ya, kelahiran, penyusuan dan pengasuhannya ya, lalu bagaimana diasuh dalam keluarganya. Ya, jadi masa kecil beliau itu bagaimana. Lalu pengalaman-pengalaman akan kalau kita lihat nanti pengalaman Rasul sejak kecil itu lengkap pengalamannya karena memang sejak awal sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi nabi. Bekal-bekal pengalaman itu sudah diberikan oleh Allah. Ya, jadi yang pertama itu sebelum menjadi rasul. Lalu yang kedua, periode dakwah di Mekah ya selama 13 tahun. Kalau yang sebelum menjadi rasul itu kan 40 tahun. Masanya itu dalam rangka mempersiapkan rasulnya. Jadi untuk mempersiapkan untuk menjadi rasul sebagai tugas yang paling berat di seluruh muka bumi ini, itu perlu 40 tahun persiapannya. Lebih lama. Ya, berbeda dengan prestasi-prestasi ataupun tugas-tugas yang lain yang diemban oleh mujahid-mujahid Islam, oleh para ulama Islam, mereka bisa sudah mulai memberikan karya yang bermanfaat. Itu rata-rata di usia sekitar 20 tahunan mereka sudah berkarya. Jadi setengah dari tugas memikul kenabian itu perlu 40 tahun. Jadi 2 kali lipat persiapannya itu daripada persiapan manusia biasa ya untuk berkarya gitu ya. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nah itu ya, jadi ada 3 bagian dan masing-masing bagian memiliki kekhasannya tersendiri. Ya, memiliki perannya tersendiri ya, bagaimana sebelum menjadi rasul tadi dalam rangka persiapan seluruh. Jadi ketika kita mempelajari sebelum beliau menjadi rasul itu semuanya dalam rangka mempersiapkan menjadi rasul, semua kisah-kisahnya itu ya. Dan ceritanya adalah cerita yang terbaik karena memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam periode Mekah kita akan memahami itu sebagai fondasi awal ya. Sehingga turun ayat-ayat berkenaan dengan akidah ya, membangun fondasi seorang muslim. Ya, gitu. Baru nanti di Madinah itu sudah mulai turun syariat-syariat secara lengkap ya, sehingga di sanalah dibentuk
penerapan syariat Islam secara kafah, gitu ya. Nah, kita coba masuk mengenal terlebih dahulu bagaimana masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Ya, sebagaimana kalau dalam Rohiqul Mahtum misalnya, dia mengatakan bahwa hakikat dari Sirah Nabawiyah ini yang adalah sebagai suatu ibarah ungkapan ya tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke dalam masyarakat manusia, baik perkataan, perbuatan, ya bimbingan, ya adab dan sebagainya, juga ukuran-ukuran kehidupan yang mengganti suatu keburukan dengan kebaikan. Ya, pada intinya ya Rasulullah SAW sebagaimana di dalam misalnya itu banyak di dalam banyak ayat Quran ya, misalnya dalam surat Ibrahim ya ayat 1 ya Alif Lam Ra ya. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia ya. Itu khrijan nasa minal dzulumati lan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ya, jadi sebelum kita mengenal bagaimana datangnya cahaya, dilahirkan Rasulullah, lalu perjalanan hidup hingga akhir, kita harus sedikit mengenal bagaimana gambaran kehidupan masyarakat jahiliyah, gambaran kegelapan itu bagaimana, supaya kita tahu ketika cahaya itu muncul. Ya, saya tidak akan membahas terlalu panjang tentang bagaimana keadaan masyarakat Arab. Ya, saya lebih memilih untuk menggambarkan keadaan masyarakat mereka itu dengan satu hadis. Jadi hadis ini menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat sebelum diutusnya Rasulullah. Nah, ternyata melalui hadis ini kita akan tahu kejahiliahan itu tidak hanya ada di masyarakat Arab saja. Jadi jangan sampai kita memahami masyarakat Arab jahiliyah, lalu yang lainnya tidak jahiliyah. Di situ kan ada dua peradaban besar, dua kerajaan besar, yaitu Romawi dan Persia. Apakah Romawi dan Persia itu juga tidak jahiliyah? Hanya masyarakat Arab saja. Nah, inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Jannah, hadis nomor 2865. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya innallaha nazara ila ahlil ardi. Sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi, famaqatahum arabahum wa ajamahum. Maka dia marah, makota itu marah, sangat marah. Ya, kepada mereka baik orang Arabnya maupun selain Arabnya. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab. Ya, jadi masyarakat ketika itu baik masyarakat Arab atau Ajam, selain Arab, Romawi, Persia, ya itu semua ada di dalam kejahiliahan yang membuat Allah tidak ridho dengan itu semua. Ya, bagaimana Allah ridho? Mereka semuanya adalah menyembah selain kepada Allah, ya, menyembah berhala, menyembah manusia. Ya, orang-orang Romawi itu adalah orang-orang Kristen, ya, mempertuhankan manusia. Ya, lalu orang-orang Persia itu orang-orang Majusi yang menyembah api, ya, sama berhala juga, ya. Juga orang-orang Arab menyembah patung-patung berhala. Semua ada dalam kejahilian kecuali sisa-sisa dari ahli kitab yang mereka masih secara murni ya hanya menyembah kepada Allah. Ini sangat sedikit dengan kata baqaya, sisa-sisa ini menunjukkan sangat sedikit sekali. Ya, termasuk nanti diantaranya yang akan menguatkan di awal-awal tentang kenabian Nabi Muhammad, yaitu seorang pendeta ya Waraqah bin Naufal. Ya, walaupun dia keburu meninggal ya. Dan insya Allah Waraqah bin Naufal ini sebagaimana dalam hadis, ya dia akan masuk ke dalam surga ya, sehingga
dipastikan ya dia memegang keimanan itu, ya. Nah, lalu kita bisa, melihat dari masyarakat, khususnya masyarakat Arab ya, secara lebih khusus kita mengenal ya, terlebih dahulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW, bangsa Arab pada awalnya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ya, menyembah kepada Allah semata ya. Namun setelah beberapa lama ada seorang yang bernama Amr bin Luhai dari suku Huza'ah yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh kaumnya karena kedermawanan dan perilaku yang baik. Ya, suatu ketika ia pergi ke Syam dan di sana melihat masyarakatnya menyembah berhala ya, sebagai bentuk ibadah. Ketika kembali ke Mekah, dia membawa suatu berhala yang bernama Hubal. Diletakkan di dalam Ka'bah, lalu dia mengajak kaumnya untuk melakukan apa yang dilakukan penduduk Syam. Karena pengaruh kedudukannya, maka tak lama kemudian penyembahan berhala itu menjadi keyakinan yang merata. Ya, dan menyebar ke seluruh jazirah Arab. Nah, di sekitar Ka'bah ada ratusan berhala, bahkan di setiap rumah terdapat berhala yang disembah. Ya, jadi jahiliyah itu bukan berarti bodoh dari segi ilmu pengetahuan ya. Bahkan orang-orang Arab orang Arab khususnya di Mekah misalnya, Quraisy khususnya, itu mereka punya keahlian luar biasa dalam berdagang, dalam berdiplomasi ya. Itu sehingga mereka bisa berdagang ke luar gitu ya, negeri-negeri yang jauh. Itu secara ilmu pengetahuan luar biasa. Juga mereka pandai membuat syair-syair. Ya, jadi bukan dari segi ilmu pengetahuan. Ya, tapi jahiliyah kebodohan tentang siapa Tuhan yang seharusnya disembah. Lalu juga dari segi akhlak, ya mereka sangat rendah ini jahiliyah dalam bidang akhlak. Bahkan nanti tentang tema kejahilian ini oleh Al-Quran disebut ada 4 macam kejahiliahannya. Dan kata jahiliyah itu memang kata yang secara khusus disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, dan 4 ayat yang ada dalam Al-Quran itu mencerminkan 4 bidang kejahiliahan. Ya, yang pertama adalah zonal jahiliyah. Nanti akan kita bahas lebih jauh mungkin di pertemuan yang akan datang. Sambil kita langsung jelaskan ayat-ayatnya. Secara ringkas saya sebutkan yang pertama zonal jahiliyah, yaitu keyakinan, kepercayaan. Disebutnya zona, artinya hanya anggapan saja gitu, tidak benar keyakinan itu. Kepercayaan jahiliyah, zonal jahiliyah. Lalu yang kedua adalah hamiyah jahiliyah, fanatisme jahiliyah, ya membela kaum ya begitu. Lalu yang berikutnya itu adalah jahiliyah, hukum jahiliyah. Ya hukum dalam bidang hukum. Dan yang terakhir adalah tabaruj al-jahiliyah. Tabaruj ini secara makna bahasanya adalah bersolek, berdandan bagi perempuan ya, dia bersolek untuk menarik perhatian orang, itu jahiliyah, tabaruj jahiliyah. Tapi bisa kita ambil makna secara umumnya, ini berarti berkaitan dengan akhlak. Ya, akhlak jahiliyah. Jadi dalam Al-Quran disebutkan ada 4 bidang kejahiliahan. Ya, di mana dengan kejahilian itulah yang kemudian dirubah oleh Rasulullah SAW, membawa masyarakatnya kepada cahaya Islam. Ya, nah itu untuk pertemuan kita pada awal ini ya, gambaran di awal. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya silakan Pak Madais. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Ya silakan. Yang pertama, Ustaz, kalau negara Romawi, kalau untuk sekarang itu negara mana, Ustaz? Atau dulu atau sekarang negara mana, Mas? Terus yang kedua Ya. tentang bolehkah kita sekarang ini zaman jahiliyah ada misalnya perkataan seperti itu. Apakah
perkataan kita mengatakan jahiliyah zaman sekarang itu diperbolehkan gitu, Ustaz. Mungkin itu aja, Ustaz. 2 pertanyaan dulu, Ustaz. Baik. Yang pertama berkenaan dengan Romawi ya, itu tinggal ditelusuri saja secara nasab ya, Romawi, bangsa Romawi itu orang-orang Kristen. Nah, yang saya tahu nasab ya, keturunannya dari Romawi itu sekarang itu ya adalah kepada orang-orang Amerika dan Eropa. Yang saya tahu, nanti mungkin kalau ingin lebih ininya bisa ada penelitian dicari, mungkin ada yang sudah melakukan penelitian. Ya, tapi yang saya tahu, yang saya pelajari itu nyambungnya adalah ke orang-orang Amerika dan Eropa. Sehingga nanti kaitannya ini dengan riwayat-riwayat yang berkenaan dengan akhir zaman ya, yang menyebutkan kalian akan